Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki dengan NPM 21 170 53 0027. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai estimasi permintaan atau perkiraan permintaan. Mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas A dengan dosen pengampu Ibu Rina Febriani, SE MSI. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini, yang pertama mengetahui pengertian perkiraan permintaan. Nah, di sini kita diminta untuk memahami apa itu perkiraan permintaan. Nah, di situ kita diminta untuk mengetahui arti dari perkiraan dan arti dari permintaan. Yang kedua, mengetahui metode-metode untuk melakukan perkiraan permintaan. Di sini kita diminta untuk mengetahui metode-metode apa yang bisa kita lakukan untuk memutuskan sebuah keputusan untuk melakukan perkiraan permintaan. Dan yang ketiga, bisa memilih dan menerapkan metode perkiraan permintaan yang tepat dalam masalah pembuatan keputusan manajerial. Contohnya seperti kita yang dituntut sebagai seorang manajer harus mampu membuat keputusan yang tepat dan efisien dalam mengambil keputusan. Nah, masuk ke slide inti, pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan itu sendiri adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksud untuk mengurangi ketidakpastian yang di masa yang akan datang, yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi estimasi permintaan. Itu ada faktor harga, faktor iklan, faktor minat konsumen, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, pendekatan estimasi permintaan. Nah, pendekatan estimasi permintaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. Yang kita bahas pertama yaitu pendekatan riset pasar. Di pendekatan riset pasar ini ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar. Yang pertama itu ada survei konsumen, eksperimen pasar, dan klinik konsumen. Nah, survei konsumen itu sendiri merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam riset pasar, survei konsumen ini juga memiliki kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, bisa kita lakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang kedua, eksperimen pasar. Eksperimen pasar ini merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen yang berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, klinik konsumen. Klinik konsumen merupakan eksperimen laboratorium di mana beberapa partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang kedua, ada pendekatan analisis regresi. Pendekatan analisis regresi ini dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Mengapa? Tentunya riset pasar pasti kita akan mengeluarkan budget tertentu untuk melakukan riset-riset tersebut. Sedangkan riset regresi ini kita hanya memerlukan perhitungan. Atau metode ini adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel-variabel tertentu. Di dalamnya, variabel ini bisa terdapat variabel bebas atau variabel terikat, atau biasa juga disebut dengan variabel dependen dan variabel independen. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama itu menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Qx sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya. Qx, F, Px, Ix, dan Xx. Yang kedua, mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data, apakah berupa data cross-section atau data time series.
Cross section itu sendiri merupakan data yang hanya dapat digunakan pada waktu tertentu, sedangkan time series data yang dapat digunakan pada banyak waktu tertentu. Yang ketiga, menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan permintaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persamaan linier dan persamaan tidak linier. Yang keempat, melakukan perhitungan persamaan regresi. Dan yang kelima, menguji hasil regresi. Penguji dilakukan terhadap 4 hal. Yang pertama, uji tanda. Yang kedua, uji signifikan. Yang ketiga, uji determinasi. Dan yang keempat, uji penyimpangan regresi. Uji tanda itu sendiri menyangkut tanda positif atau negatif. Dan nilai koefisien mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Untuk uji signifikan, uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dan setiap perkiraan parameter. Uji yang digunakan adalah uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji apa ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Bila uji T untuk persamaan menunjukkan hasil signifikan, untuk semua parameter berarti masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Qx. Untuk mengetahui apa uji T signifikan atau tidak, dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T table. Uji F, analisis variance, digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji determinasi. R kuadrat atau R square dimaksudkan untuk mengukur sebagian besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regresi. Jika R square sama 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebesar 80% terjadinya variabel pada Qx. Dan yang terakhir, uji penyimpangan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah, multikolineritas, heteroskedasitisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data distribusi normal. Nah, selanjutnya, perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Ada sebuah contoh, seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, maka semakin banyak pula kuantitas yang akan diminta. Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang didapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen atau Y, dan iklan sebagai variabel independen atau X. Model dapat dituliskan Y sama dengan Fx. Yang kedua, mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan. Sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali, yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Nah, berikut data yang disajikan dalam tabel. Pada kolom pertama yaitu bulan 1, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Pada kolom kedua yaitu iklan pada bulan pertama sebanyak 10, pada bulan kedua sebanyak 9, pada bulan ketiga sebanyak 11, pada bulan keempat sebanyak 12, pada bulan kelima sebanyak 15, pada bulan ke-6 sebanyak 12, pada bulan ke-7 sebanyak 13, pada bulan ke-8 sebanyak 13, pada bulan ke-9 sebanyak 14, dan pada bulan ke-10 sebanyak 15. Dan pada bulan pertama itu penjualan sebanyak 44, pada bulan kedua sebanyak 40, pada bulan ketiga sebanyak 42, pada bulan keempat sebanyak 46, pada bulan kelima sebanyak 48, pada bulan ke-6 sebanyak 52, pada bulan ke-7 sebanyak 54, pada bulan ke-8 sebanyak 58, pada bulan ke-9 sebanyak 56, dan pada bulan ke-10 sebanyak 60. Nah, yang ketiga, menentukan bentuk persamaan.
Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pencar yang dimaksud untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linear atau tidak linear. Nah, persamaannya yaitu YT sama dengan A plus B XT. Untuk mencari A, itu menggunakan rumus A sama dengan Y dikurang B dikali X. Untuk mencari B, kita bisa menggunakan rumus XT min X dikali YT min Y dibagi XT min Y kuadrat. Dan yang keempat, menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh A sama dengan 7,60 dan B 3,53, sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53X. Nah, apakah nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? A sama dengan 7,60 berarti kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai Rp7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan. Atau bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53 berarti setiap penambahan 1 kali tayang iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas diminta sebanyak 3.530. Nah, misal iklan diminta 1 kali, Y sama dengan 760 ditambah 3,53 dikali 1 sama dengan 11,13. Jika iklan diminta sebanyak 5 kali, maka Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 5 sama dengan 25,25. Dan jika iklan diminta sebanyak 10 kali, maka Y sama dengan 7,60 ditambah 5,53 dikali 10 sama dengan 60,90 dan seterusnya. Dan yang kelima, menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah uji tanda koefisien regresi B diminta B bertanda positif. Yang kedua, uji kedua adalah uji signifikan dengan uji T. Uji ini dimaksud untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Yang ketiga, uji kecocokan model atau R kuadrat untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terkait Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Nah, berikut data-data yang disajikan dari bulan pertama sampai bulan 10. Selanjutnya, R kuadrat sama dengan 37,84 dibagi 440, maka hasilnya 0,85. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Dan yang terakhir, koefisien korelasi atau R. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R lebih besar dari 0, hubungan positif dari R lebih kecil dari 0, hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat, yaitu R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,85 sama dengan 0,95. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan yang kuat. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan pada tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.